Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan ngebahas tentang peran media dalam pemerintahan. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi Spesial Ulang Tahun TV One. Pemirsa, kami punya informasi di mana pemerintah yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka terus memberikan dan juga menggenjot program-program andalan untuk masyarakat Indonesia. Apa saja kami hadirkan informasinya untuk Anda. Pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menggenjot program-program andalan untuk masyarakat Indonesia. Salah satunya makan bergizi gratis yang ditujukan buat pelajar dan ibu hamil agar masyarakat Indonesia terpenuhi gizi secara berkesinambungan. Peran media menjadi sangat penting untuk mempublikasikan program-program pemerintah kepada masyarakat. Namun, kritik membangun tetap diperlukan. Tak hanya itu, peran media menangkal hoaks menjadi penting agar stabilitas pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Gitu ya. Jadi kayak pentingnya informasi itu untuk disebarkan, misalnya untuk program-program yang bagus itu bisa jadi hal yang positif. Itu misalnya kayak tadi MBG tadi itu kan bisa disebarkan. Nah, ini ada dampak positifnya loh, ya program pemerintah yang telah dilaksanakan. Tapi juga media itu harus mengkoreksi kalau misalnya ada berita-berita yang hoax itu, karena kalau misalnya berita hoax itu menyebar itu akan menyebabkan kepanikan, tanggapan negatif gitu ya, sesuatu yang seharusnya tidak terjadi itu bisa terjadi gara-gara informasi yang salah ya. Jadi dari media itu harus bisa mengkoreksi mana berita yang benar yang bisa disampaikan atau berita yang salah yang bisa ngebuat kepanikan masyarakat itu meningkat gitu ya. Jadi harus dikoreksi atau disaring mana yang benar dan mana yang salah. Tadi kita sudah lihat bahwa program-program yang dibangun oleh Presiden dan juga Wakil Presiden termasuk juga pemerintah ini programnya bagus semua, tapi memang bisa jadi kurang ketika tidak ada kerjasama dengan media. Begitu. Harus ada media sebagai mitra strategis untuk menyampaikan informasi yang benar-benar valid, akurat, dan juga mudah dipahami oleh masyarakat Indonesia. Nah, untuk itu kita langsung berdialog dengan narasumber spesial yang sudah hadir dan juga bergabung bersama kami pagi ini. Ada Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, Prasetyo Hadi. Selamat pagi, Pak Mensesnek. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak sudah hadir pada pagi hari ini. Sama-sama. Meluangkan waktunya untuk hadir pagi hari ini di tengah kepadatan jadwal begitu ya, Pak Mensesnek ya. TV One sudah berusia 18 tahun. Kita sebagai media nasional yang terus menyajikan informasi kepada masyarakat luas pastinya, Pak Mensesnek. Siap. Anda melihat bagaimana peran strategis dari media televisi khususnya TV One ini? Baik, pertama tentunya kami mengucapkan terima kasih atas nama pribadi diundang pagi hari ini di TV One. Ini sebuah kehormatan dan rasa-rasanya mungkin ini baru pertama juga saya hadir di stasiun televisi. Kita sangat bangga Bapak juga hadir pagi hari ini, Pak. Yang kedua juga izin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-18 kepada TV One dan tentunya ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran TV One mulai dari direksi dan terutama teman-teman di lapangan yang saya paham betul, kami paham betul bahwa tidak mudah menjalankan tugas di lapangan ya. Di beberapa kali dalam kegiatan-kegiatan terutama kegiatan presiden gitu. Oleh karena waktu, oleh karena kondisi, lokasi gitu, kita melihat kerja teman-teman media luar biasa dan itu betul-betul tidak mudah. Oleh karena itu mewakili pemerintah, mewakili Bapak Presiden kami mengucapkan terima kasih bahwa ini di ulang tahun TV One. Saya rasa boleh juga kita mengucapkan terima kasih kepada seluruh media di tanah air. Terima kasih banyak juga Bapak atas perhatiannya kepada awak media. Siap. Dan terima kasih juga tadi sudah disampaikan bahwa terutama TV One juga membantu menyampaikan kepada seluruh masyarakat mengenai program-program yang sekarang sedang dijalankan oleh pemerintah. Salah satunya adalah mengenai makan bergizi gratis. Oke. Media mainstream kan sekarang media juga semakin meluas begitu. Media mainstream kan tetap jadi pilar utama. Iya.
tantangannya apa nih bekerja sama dengan media mainstream ketika memang ada media-media lain yang sudah mulai banyak bertebaran di masyarakat? Menurut pendapat kami, tantangan kita hari ini adalah karena terjadi perubahan pola, Mas. Ya, pola masyarakat kita dalam mendapatkan informasi sekarang mulai berubah dari yang awalnya mungkin satu-satunya channel untuk mendapatkan informasi itu melalui media mainstream, sekarang kan mulai banyak bergeser ke media sosial, termasuk mungkin teman-teman radio juga harus kita pikirkan juga ini, karena mulai juga masyarakat kita mulai banyak meninggalkan sumber informasi yang berbasis radio, kecuali yang masih di mobil ya, seringnya sambil nyetir, sambil bermacet-macet itu salah satunya radio. Tapi kembali ke masalah tadi media, makanya menjadi tantangan tersendiri, karena kan polanya tentu berbeda ya. Pola atau cara pemberitaan media mainstream dengan pola atau cara pemberitaan di media sosial juga tentu berbeda itu. Misalnya dalam hal kalau media mainstream mungkin karena durasi di dalam pemberitaan itu bisa cukup panjang, maka program-program atau apapun itu tidak sekedar dari pemerintah ya, apapun itu bisa tersampaikan dengan cukup lengkap gitu. Nah, tapi kalau pola di media sosial karena seringnya ini juga bermain dengan masalah kecepatan, bermain dengan masalah pemilihan judul supaya clickbait supaya viral, yang seringnya antara judul dengan isinya tidak sinkron. Nah, ini kan juga sebuah tantangan tersendiri. Jadi kayak namanya perbedaan tadi ya, media yang konvensional sama yang modern, yang media yang baru gitu ya, yang melalui media sosial, itu perbedaan tadi gitu ya. Jadi kalau media yang masih sekarang tuh kayak misalnya ada konten yang lama, yang panjang gitu, jadi nggak semua orang tuh bisa nonton media yang panjang ini gitu ya, berita yang lama gitu, karena ya tadi waktunya sangat singkat gitu ya, jadi orang nggak punya waktu untuk nonton sepanjang itu. Nah, mungkin beralih ke media sosial tadi yang memiliki konten yang lebih singkat gitu ya waktunya, tapi ketika waktu yang singkat ini apakah cukup untuk menyampaikan seluruh informasi dari berita itu gitu? Kalau misalnya dia cepat tapi informasinya nggak lengkap, itu bisa menimbulkan kesalahpahaman gitu ya bagi para penontonnya atau para pemirsanya gitu. Jadi itu yang harus diwaspadai, jangan sampai mempercepat proses informasi tapi informasinya yang disebarkan tuh tidak benar. Jadi informasi itu kayak bisa jadi obat atau bisa jadi racun. Kalau misalnya jadi obat itu kan bagus kalau misalnya segera disampaikan. Misalnya ada berita kecelakaan, itu cepat untuk diberitakan, berarti nanti berhati-hati di jalan tersebut. Atau misalnya kemacetan, itu beritanya harus berarti mungkin cari jalan alternatif gitu kan, itu bisa jadi obat gitu. Jadi kita bisa bersiap-siap tentang apa yang terjadi saat itu juga. Tapi kalau misalnya jadi racun gitu ya, jadi kayak ya itu berita yang salah gitu, misalnya kayak sesuatu yang harusnya nggak ada diada-adakan gitu, atau informasi yang nggak lengkap jadi orang jadi salah paham, itu bisa jadi racun. Dan kalau di racunnya itu menyebar secara cepat, itu juga akan berbahaya bagi masyarakat yang mengkonsumsi informasi tersebut gitu. Jadi banyak salah pahaman, banyak kebencian gitu ya, dan sebagainya gitu. Jadi informasi itu penting ketika informasi itu benar dan bisa membantu masyarakat, bukan mempersulit gitu ya. Sekali lagi menurut pendapat kami ya, peran media mainstream menjadi semakin krusial itu untuk menjadi rujukan. Jadi ketika misalnya saya membayangkan begini, misalnya masyarakat melihat konten media sosial yang kemudian masyarakat ragu, saya membayangkan salah satu rujukannya adalah kita coba lihat nih channelnya TV One. Nah, gitu misalnya. Alhamdulillah Pak. Nah, di situ membuat masyarakat yakin bahwa yang betul adalah yang ini. Ini salah satu teknik atau cara ya untuk kita Pak Mensesnek, kalau kita melihat kan kepada masyarakat kita. Jadi pemerintah ini kan juga beragam program-program unggulan yang tadi sudah sempat disampaikan juga, program-program yang benar-benar menyentuh masyarakat. Dan masyarakat juga ingin mendapatkan informasi yang valid, utuh, bahkan yang mudah dimengerti masyarakat ya. Kadang-kadang mungkin masyarakat agak nggak paham dengan beberapa kebijakan pemerintah, tapi
langkah kolaborasi, strategi apa yang digunakan pemerintah sendiri untuk akhirnya menyampaikan program-program unggulan ini dapat diterima oleh masyarakat dengan clear? Yang pertama tentu tadi yang sudah kami sampaikan bahwa melalui media mainstream itu menjadi yang utama. Ya. Jadi setiap program dari pemerintah, kalau Mbak Rate, Mas Reza perhatikan, selalu dari kementerian masing-masing itu juga memberikan penjelasan. Kemudian biasanya dari kami juga sebagai perwakilan istana juga sering melakukan amplifikasi. Nah, kemudian juga berbagai cara dilakukan. Misalnya contoh adalah program mengenai cek kesehatan gratis yang baru di Indonesia ini rasa-rasanya ada program cek kesehatan untuk menjangkau seluruh masyarakat kita. Beragam usia juga. Beragam usia. Betul. Ya. Dan ada perbaikan-perbaikan dari proses pelaksanaannya. Misalnya dulu kita beridenya adalah cek kesehatan gratis di saat Mas Reza atau Mbak Rate berulang tahun. Nah, sekarang kita merasa itu agak kurang efektif dalam hal tujuan dari cek kesehatan gratis ini kan adalah untuk deteksi dini kepada seluruh masyarakat kita. Di awal-awal memang masyarakat kita banyak yang takut. Gratis, periksa, takut. Kenapa? Karena takut ketahuan punya penyakit gitu. Tapi it's okay, karena ini memang ya pasti butuh waktu. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah yang kita lakukan kemudian kita mencoba berbagai cara. Jadi sekarang kita bekerja sama juga dengan teman-teman operator telepon seluler sehingga ada notifikasi, ada pemberitahuan kepada masing-masing. Nah, ini pola-pola yang memang harus terus kita cari cara. Kita harus nggak boleh lelah mencari bagaimana caranya program-program ini. Ini kan kita tidak sekedar menyampaikan program, Mas. Sesungguhnya di balik sebuah program itu kan ada manfaat. Nah, tugas kita, tugas pemerintah dan kita semua sebenarnya memastikan bahwa manfaat-manfaat ini sebesar mungkin dapat diterima oleh masyarakat. Setidaknya informasinya masuk dulu nih, kan begitu. Bahwa aduh, aku takut mau periksa, itu perkara lain kan. Ini cara yang kita coba dilakukan oleh pemerintah ya. Nah, selain itu kan yang menjadi tantangan lainnya adalah dengan hadirnya artificial intelligence AI. Berita hoax kan juga bersebaran di media sosial. Gimana strategi pemerintah untuk menangkal informasi hoax ini? Mungkin bisa dijawab saja deh ya. Kita akan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, mungkin bisa terpelajari bahwa tadi media itu sebenarnya bagus ketika yang disampaikan juga baik juga gitu. Tapi kalau misalnya yang disampaikan kurang baik ya hasilnya jadi tidak baik juga. Ya mungkin yang perbedaannya antara yang konvensional sama kalau yang media sosial itu adalah mungkin kecepatannya, waktu atau durasinya, sama kontennya itu, isinya itu gitu yang mungkin berbeda dengan satu sama lain ya. Mungkin berita itu lebih formal gitu ya, bahasanya nggak bisa bahasa yang tongkrongan tuh nggak bisa gitu ya, karena itu harus dimengerti oleh banyak orang gitu. Kalau misalnya kita pakai bahasa tongkrongan itu pasti akan nilai atau isi dari beritanya itu jadi kurang serius gitu. Sedangkan kalau misalnya dari konten kreator atau mungkin influencer itu mungkin bisa menggunakan kata-kata yang tidak baku gitu, karena itu dia lebih dekat ke penontonnya gitu. Jadi memang ada positif dan negatifnya. Dan kita juga bisa ketahui bahwa media itu kan punya tim tuh. Biasanya tim itu kan bisa ada yang bagian nyari informasi, yang ngecek informasinya dan ngebuat skripnya gitu, sehingga terjadi rangkaian gitu ya. Rangkaian di sana tuh informasi itu bisa benar-benar bisa disajikan secara baik. Sedangkan kalau misalnya dari influencer ataupun media yang independen itu ya kelemahannya tadi karena mungkin terbatas timnya gitu ya, dan dia itu harus uploadnya itu harus lebih cepat gitu ya, menyebarkan informasi lebih cepat supaya orang tuh bisa terus update. Itu terkadang ada kesalahan-kesalahan yang tidak bisa mungkin diprediksi gitu. Misalnya kayak informasi yang kurang lengkap, waktu yang kurang panjang gitu ya, juga timnya tadi itu jadinya kurang bisa menangkap informasi secara utuh gitu, yang menyebabkan informasi yang benar itu bisa menjadi informasi yang salah ketika tidak disampaikan dengan cara yang tepat
gitu ya. Jadi emang ada positif dan negatifnya, tergantung dari kita nih audiens mau milih yang mana, mau yang cepat, singkat, ataupun lebih non formal gitu ya, lebih bergaul, atau media yang lebih formal gitu ya, kayak misalnya tadi media di TV gitu. Karena itu kan sudah apa ya, sudah periksa dengan baik gitu kan, ada informasinya, ada yang ngeceknya, ada yang ngeditnya, sampai bisa disajikan di layar televisi gitu kan. Jadi itu pilihan kita gitu, mana informasi yang benar, dan tugas kita juga jangan langsung percaya gitu terhadap informasi yang berselewaran di internet ataupun ya di media lah. Harus dicek dulu apakah ini medianya bias atau tidak gitu. Kalau misalnya secara objektif menyampaikannya ya kita bisa percaya gitu, tapi kalau misalnya hanya satu sisi saja yang disampaikan, maka kita harus ngecek lagi apakah ini benar-benar apa yang disampaikan atau hanya sebagian saja gitu. Karena kalau ada yang sebagian saja itu membuat kita tuh lebih subjektif gitu ya. Jadi kita nggak objektif dalam melihat suatu masalah gitu ya. Ya mungkin itu yang bisa kita pelajari dari masalah media ya yang bisa mempengaruhi kinerja dari pemerintah. Karena pemerintah tuh butuh yang namakan penyebaran informasi. Karena dari dulu gitu ya, cerita yang lamanya itu ketika pemerintah itu punya kebijakan gitu ya, tapi gara-gara penyampaian yang kurang itu akhirnya masyarakat tuh tidak tahu apa kebijakan pemerintah ini gitu. Padahal kebijakan tadi itu bisa berdampak positif ketika masyarakat juga tahu tentang informasi tersebut ya. Jadi komunikasinya harus diperbaiki nih ya. Jadi melalui media itu kinerja pemerintah itu bisa ditingkatkan melalui sosialisasinya. Nah mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini mengenai peran media dalam pemerintahan. Nah mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.